Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. salam sejahtera ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi untuk mata kuliah strategi penyusunan proposal dan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif. Prof. Ais tidak bisa hadir, tapi kami sudah berdiskusi antar dosen di prodinya. Kemarin sudah saya feedback ya, sudah diberikan penilaian juga ya, terkait dengan mata kuliah yang tugas sebelumnya. Oke, sebentar ya. Udah pada ngopi ini, Pak Risman, Pak Ridwan? Alhamdulillah, Pak. Sudah ya. Ya, jangan lupa ngopi ya, biar konsentrasi. Lagi pula juga biar nggak ngantuk. Ya, apalagi kalau siang hari, wah itu suasananya kita sudah ke bawah ngantuk. Baik, ini materi pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita hari ini tentang bagaimana penyusunan studi literatur dan definisi operasional. Kemarin dari kawan-kawan ada yang ini ya, ada yang sudah membuat sampai ke literatur studi segala gitu ya. Jadi saya juga sedikit terkesima, wis. Jadi ini ya, rajin banget atau sangat rajin gitu. Atau memang tugas skripsinya atau skripsi yang sebelumnya gitu. Tapi oke lah, no problem. Nah, ini saya coba sedikit diskusikan bahwa kajian teoritis atau landasan teoritis itu diperoleh dengan melakukan studi literatur ya. Ini berkaitan juga nanti sebenarnya dengan mata kuliah review. Bagaimana kita mengkaji literatur atau bagaimana kita bisa memperoleh literatur study gitu ya. Kajian teoritis itu yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian terkini sama dengan review mata kuliah review. Kemudian juga studi literatur merupakan kegiatan yang meliputi finding atau mencari sesuatu secara teratur ya. Literatur itu yang mencari secara teratur katanya. Melokalisasi ya, atau mengambil informasi atau keputusan secara lokal dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, kawan-kawan, kemarin permasalahannya sudah oke-oke itu. Tinggal nanti mungkin di ini kita kaji sedikit ya. Sedikit kita kaji nanti permasalahannya. Tapi secara umum kita ambil positifnya ya, kita baru pertemuan ketiga kemarin. Ini kan pertemuan keempat nih. Tapi pertemuan keempat bab satunya sudah hampir rampung ya. Aduh, subhanallah nih, alhamdulillah. Jadi nanti kayaknya di pertemuan, kalau saya ambil polanya itu patternnya ya, pertemuan kedua dan ketiga kita ini pertemuan keempat ini sudah fokus penyusunan studi literatur. Nanti pertemuan kelima kita workshop ya, Bapak Ibu di workshopkan gitu ya hasil pengerjaannya. Jadi udah tahu kayaknya nih tugas minggu depan apa gitu. Sepertinya sudah bisa memahami tugas minggu depan, yaitu penyusunan literatur study dan definisi operasional. Nah, itu bagian dari bab 2 nih. Kalau definisi operasional sebenarnya di bab 1. Tapi untuk memperoleh definisi operasional, ini kita harus melakukan kajian literatur dulu. Nah, kajian literatur nanti pasti tesis itu masuknya bab 2. Ya. Masuk bab 2. Nah, nanti tinggal bab 3 itu metodologi. Udah deh proposal penelitian jadi. Bab 4 dan bab 5, penelitian ke lapangan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, rapi-rapi dikit. Kemudian sidang deh. Gitu ya. Tapi nanti sidangnya di semester keempat ya. Jadi pas menginjak semester keempat. Walaupun 1 hari di semester keempat itu sudah boleh sidang. Oke.
Jadi apa? Literatur study itu rangkaiannya seperti apa? Jadi kawan-kawan itu mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, jadi dicarilah sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Contoh, misalkan eh, tentang e-course ya. Saya di sini melihat ada Pak Ridwan. Pak Ridwan ini kayak e-course ya. Nah, itu berarti nanti tinggal mencari literatur study yang berkaitan dengan e-course. Mungkin nanti karakteristiknya seperti apa, sehingga nanti bisa menentukan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, setelah kita mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan problem, maka selanjutnya adalah kita harus membaca sumber-sumber tersebut. Membaca sumber-sumber tersebut dengan cara membaca rangkumannya atau abstrak. Ini kalau menurut Prof. Joshua namanya skimming. Skimming itu membaca cepat. Membaca cepat dari abstrak. Dari abstrak kira-kira cocok nggak nih yang kita kutip? Kalau sudah membaca cepat, misalkan tujuan penelitian yang kita baca apa sih? Metode dari artikel yang kita baca apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Oh, ternyata cocok nih untuk mendukung studi literatur yang sedang kita kembangkan. Maka itu kita kumpulkan dulu. Nah, setelah kita mengumpulkan kumpulan-kumpulan artikel tersebut, kita juga menuliskan bagian-bagian yang penting. Ya. Kalau di sini dicontohkannya dalam kartu-kartu kecil, ya, atau di dalam Microsoft Word kita simpan. Atau nanti kita coba diskusi mengenai Mendeley software ya. Ada software referensi ya, manager, reference manager seperti Mendeley, ada Zotero, ya, ada juga dengan apa tuh? Microsoft Word secara bawaannya sudah ada sebenarnya. Nanti juga dibantu dengan web base dengan pencarian cendekia ya, dengan Google Scholar biasanya. Nah, kemudian nanti sumber-sumbernya juga jangan lupa ditulis. Nanti kita coba dengan Mendeley seperti apa sih, tapi ini kalau yang secara umumnya pertama kumpulkan literatur dulu yang kemarin disuruh download nih mata kuliah review ya, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat di mata kuliah ini hari ini gitu ya, atau minggu ini. Yang kemarin di-download banyak itu, kemudian nanti gimana cara membaca sumbernya, kemudian menuliskan bagian-bagian penting dari setiap masing-masing artikel, barulah kita melakukan literatur study atau melakukan citation, mengutip ya. Mengutip atau kata kerennya itu sekarang namanya citation, citation atau citasi. Dan citasi ini pasti akan selalu berhubungan dengan reference atau daftar pustaka ya, referensi. Nah, akhirnya pada kelanjutan setelah kita melakukan citation, susun dari yang kurang berkaitan sampai yang paling berkaitan. Dari tahun yang paling lama urutannya ke tahun yang terbarukan. Nanti kita coba lihat seperti apa sih menyusunnya. Oke, jadi secara umum ini saya sampaikan susun uraian secara rasional, sistematik, dan komprehensif berdasarkan urutan tahun sumber utama yang akan dirujuk. Nah, jadi kalau misalkan kemampuan berpikir kritis menurut Sumarmo tahun 1999, bahwa kemampuan siswa yang meliputi bla 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 misalkan. Sejalan dengan itu, Rohaiti tahun 2001 mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis dalam matematik adalah bla bla bla. Jadi 99 ke 2001 ya, ngurut ya. Hal ini juga ditambahkan dengan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Hidayat tahun 2018 misalkan. Jadi kelihatan sistematik ya, berdasarkan urutan tahun. Jadi nggak tiba-tiba menurut Hidayat tahun 2018 kemampuan berpikir kritis adalah bla 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 bla. Sedangkan menurut Sumarmo tahun 1999, jadi malah kita recall ke belakang, ke kejauhan. Kalau mau yang belakang dulu baru ditekankan atau didukung dengan penelitian terbarukan. Gitu ya, nanti menyusunnya. Nah, harapannya usahakan gunakan sumber utama. Ya, sumber utama itu seperti apa? Ya langsung tadi menurut Sumarmo, walaupun tahunnya 99 ya langsung menurut Sumarmo.
Nggak, misalkan menurut nih Rus Effendi dalam ya, misalkan dalam Hidayat 2006. Nah, padahal Pak Rus Effendi sendiri artikelnya tahun 84 misalkan ya. Wah, ini kalau bentuknya seperti ini dia bukan mengambil dari sumber utamanya. Nah, ini hindari ya, perlu dihindari bagaimana kita melakukan kutipan. Kalau bisa diperoleh tahun yang aslinya, yang sumber primernya, ya maka kita lakukanlah dengan sumber primer. Oke, ini bisa ini dulu suara ini ya nih, suara apa namanya? Suara burung ya, karena sedang direkam, biar tidak mengganggu juga. Atau yang jadi host, siapa yang jadi host? Oh, kasihan nanti ya, Pak Dede Mulyadi bisa di mute dulu. Kasihan nggak sengaja lagi Pak Dede nya nggak tahu. Pak Dede, ada Pak Dede? Hadir Pak Dede? Aduh. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Semoga Pak Dede ada, cuma mungkin malu-malu menjawabnya ya. Oke. Tiap sumber rujukan harus tercantum dalam daftar pustaka atau reference ya, daftar pustaka. Oke. Harus ada yang dirujuk tadi, harus ada di dalam daftar pustaka. Dan juga sebaliknya, yang ada di daftar pustaka itu juga pernah dirujuk ya. Kemarin di tulisan latar belakang masalah sampai manfaat itu memang tidak diwajibkan menulis daftar pustaka ya. Tetapi ada juga yang menuliskan daftar pustaka. Dan ada juga yang dijadikan di bagian review. Ini daftar pustakanya ini daftar pustakanya ini. Ya, itu sudah mengingatkan. Saya lupa kemarinnya meminta ditambahkan daftar pustaka. Nah, mungkin ini yang definisi operasional dengan literatur studi, nanti di bawahnya ditambahkan bagian daftar pustaka ya, biar tidak lupa. Oke. Kemudian tuliskanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, aturan berlaku dalam tesis di IKIP Siliwangi itu menggunakan kaidah APA ya, American Psychological Associate. Ya, ada yang version ke-7 kalau nggak salah ya sekarang. Nah, kawan-kawan, apa yang harus dituliskan di bagian kajian teoritis? Kajian teoritis pastilah menunjukkan pertama yang harus dikaji adalah produk awalnya. Ya. Produk awal, misalkan model pembelajaran individual. Nah, itu produk awal sebelum ada pengembangan seperti apa? Nah, itu dibahas berkaitan dengan pengertiannya, kemudian minimal diikuti 3 sumber, kemudian simpulkan. Nah, kata simpulkan ini itu merupakan nantinya akan jadi bakal calon definisi ya, operasional. Ya. Jadi simpulan dari pengertian ini atau kesimpulan dari pengertian ini, dialah yang akan jadi bahan definisi operasional. Ya. Kemudian komponen-komponen dari model atau pendekatan atau metode yang akan dikembangkan seperti apa? Ya, minimal dari 3 sumber. Kemudian ada justified atau kesimpulannya, alasannya. Ini kita berdasarkan hal tersebut, maka langkah-langkah atau komponen dari model pembelajaran individual adalah bla bla bla. Itu menurut kita sendiri. Ini kalau yang simpulan ini menurut kita sendiri. Yang nantinya akan jadi bahan definisi operasional. Ya. Nah, kemudian bagian keduanya adalah produk yang akan dikembangkan. Ya, kalau ini produk awalnya, kalau ini produk yang akan dikembangkannya. Berarti model plus apa gitu ya? Misalkan plus media berbantuan atau apa? Berbasis ICT dengan Scratch.
atau dengan VBA, Virtual Basic Application. Misalkan, nah ini produk yang dikembangkan. Pengertiannya apa? Minimal didukung oleh 3 sumber, ya, setiap pengertiannya dan disimpulkan. Kemudian cara mengembangkan produk tersebut. Ini juga sama, kalau bisa didukung 3 sumber, simpulkan, ada langkah-langkah model pembelajaran yang dikembangkannya seperti apa. Nah, kemudian kemampuan yang akan ditingkatkan dengan pengembangan produk tersebut. Gitu ya. Misalkan kemampuannya berpikir kritis dengan disposisi matematik. Nah, itu juga jelaskan pengertiannya apa kemampuan berpikir kritis matematis. Minimal dari 3 sumber, ada kesimpulan dari rancangan 3 sumber tersebut. Kemudian indikator-indikatornya apa nih kemampuan berpikir kritis? Ya, minimal ada dari 3 sumber, kemudian dibuatlah kesimpulan. Dan kesimpulan ini pasti merupakan kajian dari 3 sumber tadi, minimal gitu ya. Nah, kemudian disposisi matematik atau kemandirian belajar matematik itu pun sama. Pengertiannya apa, indikatornya apa, ada kesimpulannya. Nah, ini contoh penulisan kajian teoritis. Nah, coba contohnya tadi ya, model pembelajaran individual. Model pembelajaran individual menurut A nih. Ini saya anggap suatu variabel tertentu tapi yang unik. Tahun 2014, nah ini tahun 2014 ya. Adalah bla 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 bla. Sejalan dengan itu, menurut B, orang yang lain ya, tahun yang lebih baru, ya ini halamannya boleh ditulis boleh tidak, adalah bla bla bla. Model pembelajaran individual adalah apa? Nah, sedangkan, nah bisa aja kita menggunakan kata pertentangan atau ada pendapat yang bertentangan dengan 2 pendapat sebelumnya. Sedangkan menurut C, tahun 2018, nah coba kita lihat tahunnya ini yang pertama A 2014, ya, yang keduanya 2016 dan didukung oleh atau bertentangan dengan tahun 2018. Jadi hierarkinya jelas ya, tahunnya lebih ke sini lebih muda. Bahwa ada model pembelajaran individual adalah bla bla bla. Jadi model pembelajaran individual dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Nah, ini sengaja ditandai warna kuning atau tanda yang berbeda karena ini akan menjadi bahan definisi operasional. Kesimpulan dari kawan-kawan inilah yang akan menjadi bahan definisi operasional. Nah, kemudian komponen-komponen dalam model pembelajaran individual menurut D, nah ini ada lagi tahun 2015, terdiri dari komponennya apa saja? A, B. Sejalan dengan itu, E mengemukakan tahun 2017 lebih baru, merinci komponen-komponen dalam model pembelajaran individual, itu menambahkan aspek apa misalkan ya, sehingga menjadi komponennya menjadi A, B, dan bisa jadi C. Sedikit berbeda dengan D, sedikit berbeda dari D dan E, F, nah itu kan F-nya berbeda ya, tahun 2019, menyatakan bahwa komponen model pembelajaran individual terdiri dari A, B, C, dan D, dan sebagainya. Jadi, komponen untuk model pembelajaran individual dalam penelitian ini meliputi A, B, dan C. Dan ini pasti harus koheren dengan kajian-kajian yang kawan-kawan kaji di sini. Jadi contoh begini, menurut A ada 2 nih, ya A dengan B. Menurut D komponennya ada 2. Menurut E komponennya juga ada 2. Menurut F misalkan komponennya ada 3 gitu ya. Terus tiba-tiba di sini komponennya dalam penelitian ini adalah yang kongruen dengan D dan E misalkan ya. Nah, pertanyaan saya, untuk apa kita mengkaji dari F kalau misalkan tidak dimasukkan si F-nya gitu? Salah satu komponen dari F tidak kita kutip gitu. Ya. Untuk apa? Kalau kita hanya mengutip yang dari D dan E saja, padahal kita sudah menuliskan F adalah bla bla bla. Nah, itu juga harus dilihat rasionalisasinya tadi ya, sistematik rasionalisasinya. Nah, dengan cara yang sama, ini masuk menjadi, kalau tadi kan ya, yang nomor 2 itu adalah produk yang dikembangkan. Kalau di sini kawan-kawan adalah
model pembelajaran secara individual, secara umum yang ada ya. Nah, yang bagian kedua maka adalah model pembelajaran individual berbantuan misalkan aplikasi GeoGebra. Nah, ini yang dikembangkan oleh kawan-kawan ya. Ini sama seperti yang tadi bahwa model pembelajaran individual akan dikembangkan dengan berbantuan aplikasi GeoGebra misalkan. Sehingga berdasarkan komponen-komponennya, cara pengembangannya adalah sebagai berikut. Komponen A akan dikembangkan dengan menjadi apa, komponen B akan dikembangkan menjadi apa. Ya, pengembangan di atas sejalan dengan pendapatnya M misalkan. Yang menyatakan apa sejalan dengan itu menurut N apa lebih baru ini. Sedangkan menurut O ini yang lebih baru lagi adalah apa. Dengan demikian, model pembelajaran individual berbantuan media GeoGebra dalam penelitian ini adalah apa? Dengan langkah-langkah menjadi sebagai berikut. Langkahnya apa? Bagaimana kita menyusun sintaks ya, atau step dari model pembelajaran individual yang berbantuan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kemudian bagian keduanya misalkan berpikir kreatif ya. Nah, sama. Kemampuan berpikir kreatif menurut G itu tahun 2014 adalah apa? Sejalan dengan itu menurut H apa? Lebih baru tahunnya. Sedangkan menurut I, misalkan ini bertentangan. Ini kan hanya contoh ya, bisa saja nanti tidak bertentangan. Atau kalau ada yang bertentangan bisa dimasukkan. Dengan demikian, kemampuan berpikir kreatif matematis dalam penelitian ini adalah apa? Ini yang akan menjadi bahan definisi operasional. Begitupun dengan indikator kemampuan berpikir kreatif. Ya. Sama ini juga dikaji dari 3 sumber. Kesimpulannya, jadi indikator kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini meliputi apa fleksibel, misalkan ya, fluensi dan lain sebagainya. Itu menurut kawan-kawan. Nah, kemudian, sorry ini harusnya nomor 3 ya. Tadi kan itu nomor 2 ya. Ini nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, oke. Bagaimana dengan afektifnya? Sama. Kemandirian belajar menurut G adalah apa? Sejalan dengan itu menurut H apa? Sama persis seperti yang tadi. Ya. Sama seperti yang tadi. Oke. Dan ini definisi operasionalnya. Oke, ini maaf nih salah nih. Ya, bisa nanti saya cut. Definisi operasional itu berarti ngambil dari yang mana? Dari kesimpulan kawan-kawan yang ini. Kesimpulan tentang model pembelajaran individual. Ini kan ada. Jadi, model pembelajaran individual dalam penelitian ini adalah, nah ini kita copy, ya, disimpan di bagian definisi operasional di sini. Yang langkah-langkahnya terdiri dari, nah ini kan ada di sini, yang sudah kita simpulkan di sini. Jadi komponen-komponennya ini. Atau langkah-langkahnya gitu ya, nanti disesuaikan kembali. Ini juga kita copy ke sini gitu ya, langkah-langkahnya. Ini pun sama, model pembelajaran individual berbantuan media GeoGebra. Dari mana nih isian titik-titiknya? Isian titik-titiknya dari literatur yang sudah kita kaji dan sudah kita simpulkan. Ya, di sini dengan demikian model pembelajaran individual berbantuan media GeoGebra dalam penelitian ini adalah ini titik-titik ini yang akan kita larikan ke definisi operasional. Dengan langkah-langkahnya menjadi ini. Itu pun sama, kita masukkan ke bagian definisi operasional, langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian definisi operasional dari kemampuan berpikir kreatif. Dari mana, Pak? Ngambilnya ini. Berpikir kreatif dalam penelitian ini mungkin ada nih kesimpulannya. Nah, ini yang kita ambil ke arah definisi operasional dan indikatornya nanti kita ambil dari yang bawah. Kesimpulan yang kita simpulkan sendiri di sini. Ya. Begitupun juga kemandirian belajar. Nanti kawan-kawan bisa mengambilnya dari sini. Dengan demikian kemandirian belajar dalam penelitian ini adalah apa dan indikatornya ini. Nah, yang diwarnai kuning nanti ditulis di dalam definisi operasional ya. Jadi ada penegasan lagi. Nah, ini masuk ke definisi operasional, simpan. Sudah deh, selesai tugas buat minggu depan. Gitu ya. Nanti kita coba ini. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu ini. Ini untuk yang contoh prodi matematik.
Jadi urutannya apa nih kajian teorinya? Misalkan judulnya ini pengembangan pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi geometri untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemandirian belajar siswa SMA kelas 12. Nah, nanti di dalam literaturnya itu nomor 1 itu ngomongin tentang pendekatan pembelajaran kontekstual secara umum, ya, yang normatif, yang belum dikembangkan. Yang nomor 2-nya di literatur study-nya juga dikembangkan tentang pendekatan pembelajaran kontekstual berbantuan aplikasi GeoGebra. Kemudian kemampuan berpikir kreatif, kemudian kemandirian belajar, dan juga diulas sedikit tentang materi geometri. Kenapa sih ini cocoknya dengan materi geometri? Gitu ya. Misalkan apakah di materi geometri itu memang perlu dipakai aplikasi seperti GeoGebra gitu. Ya, itu nanti dikembangkan juga. Karena di dalam judul kan kawan-kawan untuk meningkatkan ini pada materi apa ya? Berbantuan apa pada materi apa. Jadi nanti di apa namanya diungkap sedikit tentang materinya. Dan ini contoh untuk prodi Penmas karena filenya sama. Nah, di sini kita bagaimana caranya mencari sumber literatur. Kalau tadi kan kumpulkan artikel, buat catatan kecil, ditulis di kartu-kartu kecil atau yang disebut dengan sticky note gitu ya. Dulu atau kalau saya suka nulisnya sticky note gini ya. Sticky note, maaf ya jadi balelo. Ini ada warna-warni itu ya. Warna-warni biasanya dulu gitu. Kalau sekarang kan sangat mudah dengan mencari literatur dari artikel jurnal by online. Dengan cara apa? Yang paling mudah sekali adalah dengan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Oke. The first, masukkan keyword, kita buka dulu scholar.google.co.id. Kalau di Indonesia kan .co.id nih. Itu .com bisa. Kemudian masukkan keywordnya, kita mau nyari apa. Kemarin kalau nggak salah sudah pernah disampaikan, tapi mungkin belum terrecord. Kemudian kita cari contohnya di sini adalah teaching material development in mathematics education, mencari tentang pengembangan bahan ajar di pendidikan matematik. Kita searching di sini kata kuncinya. Nah, nanti kita search. Nanti kawan-kawan banyak sekali yang berkaitan dengan pengembangan nih ya. Kata kuncinya pengembangan, ada mathematics education, ada yang apa nih namanya prospective teacher, prospective class teacher, find for the mathematical symbol. Nah, tapi yang lebih cocok kayak yang ini nih. Ya, atau kita juga bisa karena tadi Pak pengennya yang ini yang up to date. Kita sort ya, kita sort atau rentang khusus di sini pilih yang sejak tahun berapa sebutlah 2019. Ya, karena harapan saya 10 tahun terakhir kawan-kawan mengambil literatur itu paling lama tuh 10 tahun terakhir itu udah lama. Kalau bisa sih terbarukan. Kenapa? Karena kan ini berkaitan dengan pandemik dan pandemik itu kan kondisinya di 2020 ya, Maret ya. Mungkin bisa di search-nya di sana. Jadi misalkan sejak 2019 nih, kita sort di sini ya. Kemudian nanti pilih judul publikasinya, tinggal klik Development of Learning Material Based on Realistic Mathematics Education to Improve Problem Solving Ability and Student Learning Independence. Nah, ini independent kayaknya salah ya, atau kurang tepat mungkin ya. Karena maksudnya adalah kebebasan belajar atau kemandirian belajar. Kita mengenal di istilah ya, vocab di Mathematics Education itu SL apa namanya? Self regulated learning. Ya, itu self regulated learning yang disebut dengan kemandirian belajar atau mungkin independence learning beda lagi ya. Nah, kemudian kita klik download artikelnya. Nah, kemudian barulah baca. Baca bisa diambil dari awal tengahnya doang ya atau abstraknya dulu ya. The purpose of this study is to develop learning material based on the realistic mathematics education approach that are valid, practical, and effective to improve problem solving skill and learning independence of class 7 student. Jadi maksudnya apa? Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan, katanya dia ingin mengembangkan materi pembelajaran ya, yang berbasis realistic mathematics education atau PMRI ya, atau pendekatan PMRI yang valid dan praktis serta efektif. Nah, ini kan kayak pertanyaan di tesis kawan-kawan ini mirip ya. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kebebasan belajar atau kemandirian belajar siswa kelas 7. Nah, penelitian ini ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model
Tyagarajan ya, 4D. Ada design di Tyagarajan itu define, design, kemudian develop, disseminate ya. Jadi maksudnya mendesain, merancang, mendefinisikan dulu, merancang, pengembangan dan diseminasi gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana dan lain sebagainya. Baru kalau masuk dengan kepentingan kita untuk mengkaji literatur, nanti baru ini kita bisa kutip ya. Bagaimana cara mengutipnya nanti kita coba diskusikan dengan Mendeley. Atau kawan-kawan bisa menggunakan literatur dari DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Karena bahasanya open access, maka semuanya free, gratis ya, nggak ada yang downloadnya bayar. Nah, karena dia DOAJ Open Access, terbuka, aksesnya terbuka untuk open. Nah, ini contohnya sama, kita masukkan keyword, ya, masukkan keyword Teaching Material Development in Mathematics Education, kita search, kemudian nanti masuk ke, oh banyak banget ya, ada 198 tentang ini, dan kita bisa sort by, pilih misalkan tahun, ya, artikel publication date, di sini namanya, untuk tahun itu, kawan-kawan. Nah, kemudian di sort, nah kita pilih yang ini misalnya. Nah, ini kalau nggak salah tadi judulnya sama ya, penulisnya sama nih, Ainul Saad Saragih. Oh iya, Saad Saragihnya sama ya, nama dosen dari USU nih kalau nggak salah. Judul penelitiannya atau judul artikel yang di downloadnya misalkan Development of Learning Tool through the One-Cut Oreofox Strategy to Improve Mathematical Problem Solving Ability of Junior High School Students. Ya, mirip ya, kemampuan pemecahan masalah lagi. Dan ini tinggal full text-nya di download. Larinya ini seperti ini. Klik PDF dan download, baca. Artikelnya intinya harus dibaca ya. Baca artikelnya dan dirujuk. Oke. Kemudian bisa juga pakai Garuda Ristek Brain. Garuda Ristek Brain. Ini alamatnya. Walaupun ini sudah berpisah, ini Ristek dengan BRIN udah berpisah. Sekarang Ristek gabungnya ke Kemendikbud. Jadi Kemendikbud Ristek. Tapi alamatnya kalau nggak salah masih sama ya, garuda.ristekbrain.go.id. Kemudian kita search keywordnya tentang pengembangan bahan ajar matematik misalkan. Kita search, dan contoh ini pengembangan bahan ajar materi pembelajaran matematika SD dengan pendekatan realistik bernuansa islami untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Ini pilih artikel yang di-download, kawan-kawan juga sepertinya sudah sangat jago sekali ini. Download original, baca, dan rujuk. Nah, ini juga Mendeley. Nah, kita sudah mempelajarinya juga ya. Baca artikel dengan Mendeley. Baca artikel dengan Mendeley Desktop, double klik. Kalau ada yang mau download di sini, HTTPS, HTTPS. Oke, ini ada www.mendeley.com/download desktop news, atau bisa dicari download ya. Kemudian sinkronisasikan aplikasi Mendeley Desktop dengan Microsoft Word. Aplikasi Mendeley Desktop-nya buka, kemudian kumpulkan artikel-artikel yang direncanakan untuk menjadi rujukan dalam folder pada Mendeley. Pak, maksudnya apa dalam folder? Seperti ini, misalkan saya sedang kaji literatur tentang creative reasoning misalkan. Maka saya download artikel-artikel ya di dalam Google Scholar tadi, dimasukkan ke Mendeley, tapi ini fokus yang berkaitan dengan reasoning or creative reasoning. Ya, ada creative and imitative reasoning, ada critical and creative mathematical thinking. Ya, pokoknya yang berkaitan itu saya kumpulkan di sini, kemudian baru saya baca ya. Dengan cara double klik di PDF-nya. Kemudian kawan-kawan baca deh artikelnya ya. Dan lumayan ya membaca artikel, apalagi in English, tapi lakukan skimming, baca abstraknya dulu biasanya. Kalau bagus baru baca lagi hasilnya. Kemudian kalau mendukung nih, baru baca metodenya. Kalau saya mundurnya gitu. Ya, hasilnya dulu udah oke, baru penasaran kayak gimana sih dia penelitiannya. Apa yang terjadi ya. Ini penelitian tentang kerangka dari creative and imitative reasoning. Penalaran kreatif dan penalaran imitatif. Jadi kata si Johann Littner ini mengatakan bahwa penalaran itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan penalaran kreatif dengan penalaran imitatif. Kalau siswa atau seseorang melakukan penalaran itu hanya dengan algoritma yang sama gitu ya, maksudnya dengan sesuai prosedur, nah itu masuk kategorinya imitative reasoning.
sesuai dengan buku, penyelesaiannya sesuai dengan buku, itu katanya sih sesuai dengan imitative reasoning. Ya, jadi saya pernah riset kawan-kawan tentang ini. Jadi pada saat ada jawaban siswa, misalkan dicari nih, jika X1 dan X2, oke kita masuk ke konten matematik ya, adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, ya, tunjukkanlah persamaan dari persamaan kuadrat tersebut untuk X1-nya sama dengan X2. Jadi kita menentukan akar-akarnya. Ada mahasiswa yang menggunakan rumus langsung gitu ya. Kan ada rumusnya, ada pakai diskriminan ya. Tapi juga ada mahasiswa yang menggunakannya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu rumus diskriminannya sama dengan 0 kalau akar-akarnya kembar kan ya. Nah, dia nggak tahu ini rumusnya. Cari diskriminannya kan berarti B kuadrat min 4AC gitu ya. Ini diskriminan dianggap sama dengan 0. Nanti keluarlah ada persamaan baru. Nah, dia nggak paham, si mahasiswa tersebut nggak paham. Tapi yang dia tahu bahwa rumus akar-akar persamaan kuadrat itu adalah ya formula kuadratik min B plus minus akar diskriminan per 2A. Yang dia tahu tuh ini. Sehingga dia buat ini untuk X-nya, ya, ini X1-nya itu positif, akan sama dengan min B plus, dikurang ya, jadi dikurang akar D per 2A. Dengan konteks ini, dia paham. Maka dia mencari persamaannya dengan cara ini. Nah, itu saya anggap sebagai creative reasoning. Ya, dia memahaminya seperti ini, penalarannya seperti ini. Tapi menurut ini kan di luar prosedur yang dilakukan. Karena biasanya prosedurnya, cari aja diskriminannya sama dengan 0. Kemungkinan akar-akarnya kembar kan, maka persamaannya adalah apa. Oke, itu sekilas ya tentang creative reasoning dan imitative reasoning. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ke Mendeley, kawan-kawan ini tinggal di blok ya, kemudian pilih add note. Nah, ini ada ya. Ada di sini. Lupa saya ditambahkan. Kemudian kita lakukan parafrase. Ya, misalkan parafrasenya ini kan artikelnya si Johann Litter nih tahun 2008 ya. Oke. Maka saya tandai gini. Litter 2008 mengemukakan bahwa penalaran kreatif dalam matematis memuat indikator novelty, plausibility, and mathematical foundation. Jadi saya hanya mengambil ini dan ini. Ya, tapi secara umum ini saya menjelaskan ini, ya, secara umum yang di blok ini. Dan jangan lupa kita di dalam, walaupun kita melakukan parafrase, kita juga harus memberikan appreciate. Ya, kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada artikelnya Littner, atau kita rujuk ke si Littner ini. Nah, gimana cara merujuknya? Kalau dengan Mendeley kan gampang ya. Tinggal buka, insert, kalau udah diinstal Mendeley-nya ya, kawan-kawan ya. Insert Mendeley, reference, insert or edit citation. Nah, yang pertama ini paste dulu ya, paste. Ya kayak makanan aja ya, paste ya. Paste. Penalaran kreatif dalam penelitian dalam penalaran kreatif matematis memuat indikator novelty, plausibility, dan mathematical foundation. Ini saya copy dari sini. Dari yang saya buat tadi, kata catatan kakinya. Kemudian, nah bagaimana caranya ini masuk ke menu reference, kalau yang sudah diinstal Mendeley-nya. Kemudian insert or edit citation, diklik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau yang sudah disinkron dengan Mendeley-nya, ini tinggal diklik aja go to Mendeley. Nah, nanti akan masuk ke sini lagi ke Mendeley desktop. Ya, kemudian tinggal dipilih, diklik sama nih klik site. Ya, diklik site. Nanti akan otomatis kembali lagi ke Microsoft Word yang akan muncul ini seperti shadow atau berbayang ya. Si Littner 2008 otomatis. Ya. Dan nanti bagaimana Pak untuk memunculkan di daftar pustaka biar nggak lupa? Ya. Tinggal kita tuliskan kata daftar pustaka misalkan. Kemudian kita pilih kursornya kita simpan di sini di bawah, enter. Pilih di bagian reference juga sama, tinggal klik insert bibliografi. Ya, nanti akan otomatis ini ya seperti ini. Ya, akan otomatis muncul daftar pustakanya, gitu ya. Dan itu mungkin kawan-kawan. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Kita coba sekarang diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tinggal open mic dan jangan lupa ya
ngopi dulu biar konsentrasi ya. Silakan. Kalau Bu Is Wangsi hafal persis saya kalau ngajar PPG apalagi pasti ngopi tuh. 2 gelas lagi. Ini gelas kedua. Dan tadi niatnya saya mau ke kantor. Tuh, udah siap buat di kantor kopinya. Tapi ternyata ketiduran tadi ya, jadi nggak jadi ke kantor. Oke, Ketiduran. silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan Pak Risman ya. Ya, kalau kemarin saya agak bingung juga sih kalau misalkan apa meresensi eh, jurnal Pak. Mm-mm. Kalau itu ada aturannya, soalnya kan banyak sekali tuh jurnal kemarin tuh pas buat latar belakang saya pilih-pilih pas dibaca pas akhirnya gagal gitu kan. Nah, kalau misalkan pencarian literasi untuk jurnal itu Heeh. ada aturannya nggak Pak? Selain 10 tahun terakhir gitu. Oke, kalau saran saya sih 10 tahun terakhir dan saya selalu ini Pak, saya selalu berpikir bahwa yang kita ambil, kita download itu kemungkinannya hanya mungkin 50% ya yang kepake. Jadi kalau saran saya Pak Risman, Pak saya membutuhkan ada 10 literatur nih. Ya carilah artikelnya 20. Ya, 20. Dan itu kita bisa kasih pakai advance search ya di dalam Google Scholar. Ya contohnya kita coba pakai Google Scholar aja ya, gampang ya. Scholar.google. Tapi kalau kawan-kawan bingung Pak alamatnya apa gitu ya. Tapi kalau nggak salah waktu kemarin kan Bu Eti nanya Pak lebih gampang main Google Scholar. Oh itu keren ya. Jadi sudah melekat ini di kolbu gitu ya. Oke Google Scholar cari namanya tadi ya Scholar Google. Kemudian ini misalkan apa coba Pak Risman bisa di ini yang mau dicarinya. Efektivitas kabri geometri terhadap Kalau nyarinya jangan full name itu pasti sedikit. pembelajaran geometri Pak. Ya, kalau mencarinya jangan full name efektivitas geometri ya. Kalau mau tinggal Kebri apa? Kata kunci Kebri kali ya Pak. kata kunci aja. Ya, Kebri itu gimana Hmm. nulisnya? Kebri gini ya. Geometri ya. Oh, sorry. Kebri biasa. Nah, misalkan ini banyak nih ngomongin Kebri nih. Misalkan Kebri dengan pendekatan apa, Pak Risman? Discovery Pak. Discovery. Nah, tinggal Ya. ketik aja. Discovery learning ya. Set. No, dia ngomongin integration and technology in design of geometry task ya. Jadi latihan geometri dengan Kebri. Nah, ini harus dibaca nih. Dia discovery ya. Nah, kemudian di sini discovery learning with the help of the geometry dynamic geometry software. Nih katanya discovery learning itu bisa menolong gitu ya tentang dinamika berpikir geometri atau software geometri. Nah, ini cocok nih kayak ini. Tahun 2014 lagi, nggak terlalu lama ya. Atau mau dibatasi oleh Pak Risman, tinggal diklik. Berarti sejak tahun berapa Pak? Tinggal klik aja rentang khusus dari tahun 2011 gitu ya sampai 2021. Lusuri. Jadi yang tampil itu ada 1760 ini. Biar lebih spesifik ke matematik, sebenarnya walaupun geometri itu kan pasti ke matematik ya. Misalkan pengen ke siswa mana nih? Siswa misalkan. Ya, tambahin aja misalkan student atau junior high school, senior high school gitu ya. Nah, ini yang paling keren nih. Oh, ini yang Helion. Saya tahun 2020 Senderik. Kemudian ini tentang Kebri 3D, Best Learning Material 3 dimensional at class 10 high school ya, kelas 7 nih, pengembangan Kebri. Wah, banyak lah pokoknya ya, tinggal di download aja nih. Ada geometry thinking. Nah, cuma bedanya apa?
Wah, Pak, ini bahasanya ini susah, Pak, Ini ya itu cobalah dipelajari. Ya minimal kita belajar lah, maksudnya ditranslate satu kata dulu atau memahami satu kata. Ya. Oke, gitu Pak Risman. Terima Pak, kasih. terima kasih Pak. Silakan ada lagi. Ya Pak, Assalamualaikum. Siapa nih? Oke, Mbak Analisa, silakan. Analisa Pak. Ini mau nanya, kan ketika nyari jurnal tuh muncul apa ya, ada dari hasil proceeding gitu. Itu gimana Pak? Boleh nggak? Beda nggak sama apa artikel yang di jurnal gitu? Oke, beda. Nah, gimana bedanya? Beda. Ini ya. Ini lagi di mana nih? Kayaknya Iya. lagi bergema nih. Ya. Kayak Ini berdua mungkin karena berdekatan oh, lagi dengan siapa sebelahnya? sama Burin Pak. Burin. Oh, Iya. ini satu instansi ya? Benar Iya saya. Pak. MA ya? MA ya dulu ya? Iya Man. Man ya, Man Cimahi. Alhamdulillah. Iya. Ya, masih bisa termotivasi ya di sekolah yang sama dan Iya saya Pak. juga. Bareng. Alhamdulillah. Minimal Amin, jadi insya Allah. motivasi lah. Nah, yang pertama kalau kita ngambil dari Iya jurnal, betul. ini punya karakteristiknya begini, Bu. Kalau kita lihat nih, ini kalau misalkan pakai Mendeley atau misalkan kita mau buat daftar pusakanya sendiri, tinggal klik tanda kutip nih. Nah, ini kelihatan APA. Nih, Trung ya, Trung T. Ini Trung itu kalau nggak salah orang Vietnam gitu ya. Oh, Thailand ya. Lupa, saya pernah baca artikelnya. Vietnam atau Thailand. Nah, Discovery Learning ini ada di artikelnya JME nih, si Trung yang artikel yang baru nih, kalau nggak salah. Ya, Discovery Learning with the help of the GeoGebra Dynamic Geometry Software. Nih coba kita lihat nih tulisan yang dicetak miringnya yang mana nih, Bu Analisa nih. Nama jurnalnya ya. Nah, ini yang dicetak miring itu nama jurnalnya. Oh iya. Nah, ini juga ada nih artikelnya Pak Heris. Ya, di EduCentris. Ini nama jurnal juga nih tentang Discovery Learning. Kalau diklik tuh EduCentrisnya yang miring, ya. Nah, kalau proceeding iya. Jadi ya, kalau biasanya bukan itunya yang nama proceeding yang miring. In proceeding biasanya. Jadi misalkan boleh nggak Pak ngambil sumbernya dari itu nggak jurnal dari proceeding? Boleh aja sih, tapi kalau saran saya sih begini, karena kan kalau proceeding itu dia tidak melalui tahapan review, ya. Biasanya proceeding itu kan hanya disajikan di seminar, dikomentari, mending kalau diperbaiki untuk diproceedingkan. Ya, saya khawatir, tapi ada juga proceeding yang memang melakukan proses review dulu ada. Tapi saya punya kekhawatiran proceedingnya dengan yang ditampilkan dan memperoleh masukan dari audiens pada saat dia presentasi di seminar. Nah, itu nggak dimasukkan jadi review di dalam artikelnya, dalam proceedingnya. Yang saya khawatirkan itu. Sehingga tingkat validasi dari reviewnya kurang. Ya, belum ketahuan. Tapi kalau jurnal, secara otomatis jurnal itu punya satu step di dalam pengelolaannya yang itu adalah review. Jadi artikel yang diterbitkan di jurnal itu ya harus direview. Kalaupun enggak ya, tapi memang seyogyanya jurnal itu harus direview. Kalau enggak ya berarti itu salahnya editor gitu. Ya, salahnya editornya yang tidak melakukan review. Tapi kalau definisi dari jurnal itu adalah terbitan ilmiah yang harus melalui proses review. Kalau proses review kan seperti diuji lagi gitu. Ya, dicoret-coret lagi seperti bimbingan lagi. Jadi kayaknya kayak yang udah terbit di jurnal itu mungkin di mata editor itu sudah valid dan sudah layak untuk diterbitkan. Gitu. Malah saya melihatnya tingkat validitas jurnal dibanding dengan tesis lebih bagus jurnal. Kalau tesis kan tersedia di repository gitu ya. Kalau jurnal bisa dibaca, mungkin bisa langsung ditanyakan nih. Misalkan ini ke Pak Heris, tanya, Prof ini dulu ternyata hasilnya kok beda ya Prof? Gini. Nah, itu kan bisa langsung di-compare. Kalau tesis kan, kalau Anda nanya masalah tesis, saya udah ujian tesis dulu tahun 2009, jangan tanya-tanya tesis saya lagi ya. Mungkin ada yang kayak gitu ya.
Tapi kalau jurnal itu pasti akan selalu diingat ya, atau dibaca dan bisa diklarifikasi. Begitu analisa. Iya, baik Pak, hatur nuhun. Ya, Ya, jadi sama-sama. itu ya, berarti lebih aman jurnal aja berarti ya Pak. Lebih amannya jurnal aja lah. Kalau proceeding mah, Iya. aduh, kayaknya kurang deh. Kurang reliable gitu atau apa ya namanya ya? Iya Pak. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak percaya proceeding. Iya, terima Proceeding kasih Pak. ya, proceeding juga kawan-kawan merupakan sarana untuk mendesiminasikan ide artikel, ide dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk buku sebenarnya. Jadi proceeding itu adalah kumpulan dari artikel ilmiah yang sudah diseminarkan. Nah, tapi ya permasalahan ke sini proceeding itu tidak direview gitu. Ada juga sih yang direview, ada juga proceeding yang direview, tapi juga ada juga yang tidak direview. Buktinya kalau kita baca ada yang kok kayak gini sih artikelnya, berarti kayaknya nggak direview nih. Kan kalau kita menemukan satu salah saja yang janggal di dalam satu artikel, udahlah malas baca artikel yang lainnya di dalam buku itu. Soalnya yang satu artikel aja kurang baik gitu. Ya, kayak gitu sih kelihatannya ya. Oke, ada lagi? Any question please? Ada yang mau bertanya kah? Saya Pak. Siapa nih? Sok. Bu Is. Saya Siapa dulu? Iya Pak. Pak. Mana? Kok nggak ada mukanya? Aduh, atau jangan-jangan koneksi saya nih yang lagi. Iya, silakan. Saya dulu Pak, boleh? Silakan Pak Toyo. Iya sih. Bentar Pak. Ya Bapak jelek Pak. Apa yang jelek? Iya. Ini Pak, saya kan Oke. ada rujukan buku ya. Saya kan baca ada artikel-artikel yang dia merujuk ke orangnya. Begitu saya cari-cari, dia yang terbitkan bukunya. Nah, ini bisa dijadikan referensi nggak Pak kalau bukunya? Bukunya? Iya. Tahunnya? Ini kan tahunnya terbaru, saya cek dulu ya. Tahunnya di 2012 Pak. 2012 nggak apa-apa, boleh aja. Iya. Merujuk Oke. bukunya boleh aja. Iya. Tapi Soalnya kalau saya lihat buku ini dirujuk oleh artikel jurnal yang saya baca itu Pak. Oh Makanya gitu, saya jadi cari ke maksudnya Pak bukunya. Toyo ingin mencari Nah, sumber boleh nggak bukunya utamanya. itu jadi, iya Gitu. Ya, boleh aja, betul. boleh. Jadi Nah, boleh saya dapat saja. bukunya. Nah, langsung rujuk ke bukunya itu Pak ya. Boleh saja. Silahkan saja, boleh. Pak Toyo. Pak Toyo. Ini saya kah yang sedang ini? Oke. Iya Boleh Pak. Pak Toyo, Putus-putus silakan. Pak, suaranya barusan Pak. Iya, Ya, boleh siap Pak Pak. Toyo. Terima kasih Pak. Enggak. Silakan Bu Ais. Ya Bapak izin bertanya. Heeh. Kalau untuk cara buat daftar pustaka dari jurnal, mungkin tadi agak ini supaya lebih paham gitu. Cara Oke. buatnya itu seperti apa gitu? Oke, Misalkan cara membuat ambil daftar satu pustakanya yang- ya. Ya, Oke, kita coba ya. Yang paling mudah nih ya, saya coba ajarkan yang paling mudah. Bapak Ibu nih cari gitu ya. Ini cari artikel contohlah ini ya, terang ya. Iya. Yang paling mudah ini kita tinggal klik nih tanda kutip 2. Klik. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, kutip gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal di copy nih yang bagian APA. Ya. Ini diklik ya, diklik kita blok ya. Nah, ini kita copy di bagian APA-nya ya. Kemudian kita buka kita buka saya nggak keluar ini ya. Oke. Ini saya close dulu ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kita buka sebutlah Microsoft Word ya.
artikel yang Bu Ais ya, maaf, proposal yang Bu Ais nih, misalkan dibuka di sini, ya. Oke, ini kemudian misalkan Bu Ais mengutip gitu ya, ngetik. Nah, yang paling mudah, kemudian tulis daftar pustaka. Ini tinggal di paste aja yang barusan di copy, ya, paste, ya, seperti ini. Kemudian diatur seperti ini, ya, ya. Paste. Kenapa? Karena kalau dilihat, nah ini kan tuh yang cetak miringnya nama jurnalnya, ya, ini udah bener. Tinggal dicari halamannya halaman berapa. Atau kalau ini cara manual ya, cara manual. Tapi jangan lupa di bagian atas substansinya juga dituliskan. Misalkan ini kan si dari Trang tahun 2014. Nah, gini ya cara mengutipnya. Atau kalau mau menggunakan Mendeley, kalau kawan-kawan sudah menginstal Mendeley, kawan-kawan banyak kok caranya. Ada yang tinggal di search aja di YouTube ya, gimana cara install Mendeley. Oh iya. Ininya. Kalau saya kebetulan sudah menginstal Mendeley di sini. Misalkan saya sudah ada nih Mendeley site ya. Kemudian ada insert citation-nya. Kalau saya ketik misalkan ya, ini buka Mendeley site. Kita Ya. Beda ya kalau yang saya di sini Microsoft Word-nya yang 365. Mungkin kalau yang dicontoh tadi di PowerPoint itu yang Microsoft Word 2019 Home Student. Kalau yang ini di desktop di rumah pakai yang 365. Nah, jadi cuma seperti ini Mendeley citation filenya, kemudian ini kita klik ya, add new source bisa dan sebagainya. Ini kita buka atau kita mau buka langsung Mendeley desktopnya. Nah. Tampilannya seperti ini, mungkin sedikit beda ya. Nah, misalkan kita mau ngetik nge-review nih. Kenapa nih? Version update to ready install. Oke, nggak apa-apa. Misalkan ketik ini aja, klik, ya. Kemudian insert citation. Nah, nanti muncul sendiri otomatis kalau pakai Mendeley. Tapi untuk kondisinya yang Microsoft Word, Microsoft Office-nya 365. Saya juga belum terlalu lancar kalau yang ini. Kalau yang tadi di dalam PowerPoint, ya. Kalau yang tadi kita di dalam PowerPoint yang mana Pak? Nah, yang ini gitu ya. Nah, yang ini kan tampilannya beda ya Mendeley-nya. Tampilannya beda karena ini beda ini di laptop. Ya, jadi nanti kebetulan ya saya ngajarnya di pakai PC. Nah, itu nanti tinggal di bagian Microsoft Word-nya, daftar pustaka. Kalau kita udah kutip ini, kemudian nanti di belakangnya kita enter, ini tambahin lagi, misalkan jangan Citrang. Ya. Misalkan ini Dunkin, ini ya, ini sama dengan yang ini, Bapak Ibu. Mendeley site di sini sama persis artikelnya dengan yang ini. Ya, ada Dunkin, ada Hidayat dengan Arifin ini. Kalau kita lihat, nah ini identifikasi masalah Kratwolf. Ya, ini contoh misalkan saya ngutip ini juga. Klik nanti udah otomatis di Microsoft Word-nya Bu Ais otomatis masuk kutipannya. Dan kalau di daftar pustakanya gimana Pak? Daftar pustakanya tinggal klik aja ini bibliografi. Ya. Bibliografi diklik. Oh, berarti harus install dulu itu ya, Pak? Mendeley-nya. Atau di sini, diklik di Mendeley site-nya, insert bibliografi, diklik. Nah, ini kan artikel yang saya kutip tuh tadi ini 3 Aisyah, Durkin, Hidayat. Tidak 3 Aisyah, Durkin, Hidayat. Udah otomatis, Bu. Kalau kita udah ini otomatis. Ya. Cuma yang jadi masalah biasanya adalah bagaimana artikel yang kita pilih itu masuk ke dalam Mendeley kita sendiri yang kita punya. Jadi Mendeley itu kayak kayak perpustakaan berjalan gitu ya. Jadi kalau saya pengen baca artikelnya itu misalkan tadi tentang si grounded theory nih, ini disertasi saya. Ini dari artikelnya John M. Alney. Ini katanya filenya ada. Kita lihat coba ya. Read. Nah, ini artikelnya. Ini tentang grounded theory, baca
Ya memang sih mengartikannya sedikit-sedikit gitu ya. Mengartikannya sedikit-sedikit. Jadi kayak benar-benar kayak perpustakaan berjalan. Dan ini gimana Pak cara downloadnya? Ada otomatis. Pada saat kita nginstal, kita mencari ini yang tadi kawan-kawan di sini ya, yang paling gampang download aja ini. Ini misalkan ya, ini kita download Slayer ya, Slayer. Ini kita download, kemudian ini kan artikelnya ya. Artikelnya kita download. Nah, ini di save. Oke, sebutlah simpan di download ini. Ini artikelnya tentang apa nih? Discovery Learning. Kita download dari Google Scholar ya. Kita download. Nah, kemudian bagaimana nanti memasukkan artikel itu ke Mendeley? Ya, ini cuma tinggal dibuka Mendeley-nya. Lagi dibuka Mendeley. Oke, ini kita ya. Ini kita simpan misalkan di add new. Ada add new, ada files from computer. Ini bisa ngambil berapa ini ya. Bisa ngambil berapa banyak. Jadi di bagian library ada add new diklik. Ya. Kemudian files from computer. Jadi yang barusan tadi bisa di-upload ke sini. Nah, Discovery Learning. Open dan nanti masuk. Atau kalau mau pakai di sistem drag gitu ya. Dipakai sistem drag. Nah, gini kan. Tadi download. Nah, ini Discovery Learning. Tinggal kita drag aja ke sini, simpan. Simpan. Nah, kemudian udah otomatis ada nih. Ya, si Trang tadi Trang namanya. Jadi kalau misalkan ini filenya file available for download. Kita baca artikelnya dan ditunggu. Oh, artikelnya bisa di-download, bisa dibaca dari Mendeley. Mungkin lebih ini ya sedikit. Wah, Pak Wahyu mah cepet banget atau seperti apa Iya, nanti Pak, bisa pusing, Pak. pusing ya, nanti bisa dibolak-balik di rewind atau nanti bisa dicari di YouTube bagaimana cara download Mendeley dan synchronize dengan Microsoft Word. Gitu ya, Bu apa namanya, Bu Is. Ya, terima kasih, Oke. Pak. Begitu kawan-kawan, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Izin Pakai Pak, Zotero bisa Pak ya? Pakai Zotero boleh, Pak Toyo. Pak Toyo Pak. Iya, siapa? izin bertanya Pak, boleh? Mhm. Tentang Silakan. yang tadi Pak, tentang penulisan indikator. Kan tadi kata Bapak bilang kalau misalnya mengutip yang ahli A, ahli B, ahli C, kemudian pas ketika menentukan kesimpulannya sebagai peneliti harus semuanya diambil, apakah itu istilahnya diambil dicomot-comotin atau Iya. seperti apa Pak pengambilan kesimpulan indikator itu? Sekarang saya tanya dulu ya ke Bu Rifa. Sekarang kalau misalkan Ibu ngambil dari A, dari B, sama dari C nih ya, mengutip ya, misalkan Iya. mengutip dari A, B, dan C. Oke, ini saya hapus aja deh. Tadi coret-coret ya. Ibu ngambil dari A, ambil juga dari B, dan dari C. Ya, saya yang salah. Nah, kira-kira kalau Ibu nggak pada saat di sininya menyimpulkan, tetapi tidak ada intersection, tidak ada irisan antara A, B, dan C. Kira-kira menurut Bu Rifa, mubazir nggak Ibu ngomongin masalah si C? Tapi pada akhirnya si C nggak dikutip gitu. Nggak masuk kategori definisi menurut Ibu. Mubazir Mubazir ya. Kalau gitu jangan sampai mubazir. untuk ini, tapi untuk yang komponen Komponen. indikator kalau nggak salah. Iya, sama Kalau maksudnya. definisi insya Allah paham. Ya. Oke, Tapi kalau maksud saya untuk begini. masalah indikator Pak, indikator kan biasanya menurut seseorang Mm-mm. 5. Ya. Jadi kalau saya bawa tadi sebuah permasalahan di bagian 1 yang barusan saya bilang, di bagian definisi operasional ini, kemudian saya implementasikan di bagian yang indikator,
atau langkah-langkah gitu ya. Ya sama aja kalau menurut saya. Jadi kalau ibu misalkan mau mengutip J, mau mengutip juga K, ibu juga mengutip L, kenapa pada saat mendefinisikan indikator menurut Bu Rifa sendiri, tapi si L-nya tidak ada yang nyangkut gitu. Bagian dari L itu nggak ada yang nyangkut. Kan pertanyaan simpelnya, ngapain ngutip L? Gitu. Sama seperti pertanyaan saya yang barusan. Kalau kita mengutip kemampuan A, B, C, tetapi pada definisinya ternyata kita tidak mendefinisikan hasil informasi dari si C, itu kan ya buat apa gitu. Ini kan persepsi saya ya. Persepsi saya berdasarkan perspektif kita mengambil kutipan A, B, C. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan menurut ibu, misalkan ini tidak masuk, ya udah jangan dikutip L-nya gitu. Saran saya. Jadi ternyata misalkan gini ya, Bapak Ibu, creative thinking itu rata-rata ada 4. Keluasan, kelancaran gitu ya. Terus apa? Lupa lagi saya. Duh, tiba-tiba nih kalau lagi ngajar ini suka jadi pikun gitu tiba-tiba. Ya, anggaplah ada 4 ya. Semuanya juga melakukan 4. Ya nggak apa-apa. Misalkan ternyata kita juga menggunakan 4. Ya, terserah kita mau menggunakan yang ngambil dari yang si K, ngambil dari si J, ngambil dari si L. Karena semuanya juga memuat keempat itu gitu. Jadi anggapnya sama aja. Kita juga menggunakan indikator kemampuan berpikir kreatif yang 4. Keluasan, kelancaran, keaslian. Sama apa satu lagi lupa ya. Kok jadi lali aku. Oh, berarti Gitu. Pak, berarti Pak, ketika menggunakan jadi indikator kemampuan berpikir kreatif, itu sesuai dengan kita Pak, yang meneliti pakai bahasa sendiri gitu ya? Betul. Ini sudah pendapatnya peneliti. Ya. Dan pendapat peneliti inilah nanti yang ini kan indikator kemampuan berpikir kreatif nih. Misalkan Ibu Bu Rifa hanya pengen 3. Ya, misalkan kan. Iya, Pak. Nah, maka nanti soal kemampuan berpikir kreatifnya juga harus mencakup 3 ini. Itu ya. Ya. Yes. Walaupun di sini menurut Sika kemampuan berpikir kreatif itu indikatornya ada 4. Tapi menurut Bu Rifa, kalau saya mah pengen indikator saya itu dalam penelitian saya itu ada 3. Dan di dalam definisi operasional, walaupun kita idenya dari si J, K, G, H dan lain sebagainya itu dari orang lain, tapi definisi operasional ini adalah menurut kita sendiri. Karena ini yang akan dijadikan senjata kita gitu. Kalau ada yang komplain, kenapa Bu Rifa kok kemampuan berpikir kreatif itu kan ada 4? Kalau menurut si siapa gitu ya. Kok Bu Rifa cuma 3 sih? Nah, ini kan definisi operasional saya, Pak. Penelitian saya. Saya pun dapat rujukan dari banyak orang gitu. Tapi di sini saya sudah klaim, deklarasikan. Sudah saya deklarasikan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis dalam penelitian ini itu hanya A, B, dan C. Itu menurut Bu Rifa sendiri ya. Berarti jadi boleh ya Pak ya? Berarti boleh seperti itu. Ya. Boleh. Yang saya tahu gimana? Yang saya tahu jadi kalau misalnya kita ngambil indikator dari Sumarmo, maka kita penelitiannya tentang indikator yang disebutkan oleh Sumarmo kalau yang Rifa tahu gitu Pak. Iya itu, tapi kan itu definisi operasionalnya Sumarmo, bukan definisi operasionalnya Rifa. Definisi operasional, coba diartikan kata operasional. Operasional itu adalah kerja. Jadi definisi operasional itu adalah definisi kerja. Ini oleh kawan-kawan akan dibuat menjadi acuan kerja, gitu ya. Acuan kerja apa? Acuan kerja penelitian kawan-kawan nanti di tesis. Ya. Jadi contohnya tadi Bu Tari ada Sumarmo misalkan 4 gitu ya, ada 4 indikatornya. Tapi ternyata Rifa hanya mengambil 3. Tapi kan perlu ada kejelasan ya kenapa hanya mengambil 3, nggak seenaknya milih comot gitu ya. Mungkin karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, nanti oleh kawan-kawan juga dijelaskan kenapa mengambil 3. Nah, itu nanti akan jadi target definisi operasional dari Rifa.
Kenapa saya sampaikan tadi definisi kerja? Nih, definisi untuk kemampuan berpikir kreatif. Nah, kalau menurut Riva ada 3, maka saya prediksi nanti soal kemampuan berpikir kreatifnya juga minimal 3. Karena soal kemampuan berpikir kreatif itu nanti harus memuat masing-masing indikator minimal. Jadi satu soal itu harus mewakili dari satu indikator minimal ya. Tidak bisa kita satu soal, mungkin Prof. Utari juga menyampaikan seperti itu ya. Satu soal tidak bisa diwakili oleh 2 indikator. Kenapa? Misalkan soalnya 1, tapi ternyata mewakili 2 indikator. Kalau soalnya salah, kira-kira indikatornya tercapai atau enggak? Terus yang saya tanya, indikator mana yang tidak tercapai? Kalau soalnya benar, jawabannya benar, indikator mana yang sudah tercapai? Kan kitanya bias atau bias. Tapi kalau masing-masing indikator ini mewakili satu soal, gitu ya. Maka kalau soal A-nya salah, misalkan sebutlah, bukan soal, jawaban siswanya. Misalkan ini adalah keluasan, siswa nggak bisa menjawab soal yang keluasan. Nah, berarti otomatis siswa itu belum mampu atau belum memiliki kemampuan berpikir kreatif yang keluasan. Gitu. Nah, itu bisa dideskripsikannya seperti itu. Ya, tapi kalau satu soalnya memuat 2 indikator, keluasan sama keaslian misalkan, ternyata siswa salah menjawab soal itu, ya kita sulit memahaminya. Ini yang tidak bisa itu keluasannya atau keasliannya. Dan nggak bisa diklaim kedua-duanya, karena kita juga nggak tahu juga. Gitu. Jadi pada saat kita ingin menyatakan sesuatu, ya harus ada klarifikasi. Contoh misalkan ya, saya Bu Wis kemarin kayaknya Bu Is niron ya gitu. Misalkan ya, mohon maaf dulu nih ya. Misalkan Bu Is Suwangsih niron ya, misalkan. Enggak Pak, enggak aja. Nah, terus saya sumbar-sumbarkan. Nah, itu kan saya harus klarifikasi dulu ke Bu Is. Bu Is bener nggak sih Bu Is itu niron? Enggak Pak, ya udah nggak niron. Jangan sampai kita sumbar-sumbarkan ke orang lain bahwa Bu Is Suwangsih ini jawabannya niron nih. Nggak bisa, itu fitnah namanya. Dan kita tahu peribahasanya itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu ya. Jadi kita untuk mengatakan tadi siswa tidak mampu keluasan dengan keaslian gara-gara cuma satu soal yang mewakili 2 indikator. Berarti kita kan harus mengklarifikasi dulu ke siswa. Bisanya yang mana? Keluasannya bisa nggak? Keasliannya bisa nggak? Jangan sampai kita statement, wah siswa dua-duanya nggak bisa. Padahal kita sendiri juga tidak bisa mengklarifikasi apa itu soal yang keluasan atau soal keaslian. Begitu. Satu lagi elaborasi, Pak. Oh, elaborasi. Ya. Ada elaborasi. Nah, itu juga ya. Tapi nggak apa-apa. Misalkan kreatifnya juga hanya elaborasi. Satu saja nggak apa-apa. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan yang pasti, misalkan ya, Bu Utari pada saat Riva mengambil 3 juga tidak boleh komplain. Kenapa cuma 3 kreatifnya? Kenapa 4? Kalau bertanya boleh. Tapi pada saat kamu salah, oh itu enggak. Ya, sampai kapanpun nggak boleh disalahkan. Kenapa? Karena ini penelitian saya. Dan saya mengambil definisi operasional sebagai dasar operasional kerja saya itu hanya 3, gitu ya. Gitu. Oke, ini sudah masih jam 2.31 ya. Masih ada lagi pertanyaannya? Jadi nanti kawan-kawan membuat literatur studi seperti ini, gitu ya. Literatur, tapi nyambung dari yang kemarin. Tapi posisinya bab definisi operasional itu sebelum kajian teoritis. Ya. Jadi setelah manfaat penelitian yang kemarin masuk ke definisi operasional, baru kajian teoritis. Dan ada juga tambahannya dengan daftar pustaka, saya lupa. Ya, kemarin biar sama. Begitu, ada pertanyaan dulu. Sebelum kita tutup untuk mata kuliah ini hari ini. Bapak izin bertanya, Pak. Yo. Untuk daftar pustaka, misalkan mengutip di jurnal ya, Pak. Nah, untuk tahun penerbitnya itu menggunakan tanda kurung atau tidak, Pak? Bagaimana, Bu?
Untuk mengutip itu tuh di daftar pustaka tuh Pak, yang tahun penerbit itu ada dalam kurungnya atau tidak? Tahun dalam maksudnya gimana sih? Tahun penerbit gimana maksudnya? Misalkan di daftar pustaka ya kayak Mm-mm. Wahyudi Mm-mm. titik kan Pak, terus tahun penerbit misalkan 2019. Nah 2000 Pakai kurung atau enggak gitu? Pak, Bagaimana? ya yang itu tuh yang Prasetyo Mm-mm. yang 2017-nya tuh menggunakan kurung atau tidak? Ya, kan kita menggunakan kaidahnya tadi saya sampaikan APA. APA itu adalah American Psychological Associate. Nah, berarti yang ini harus pakai kurung. Tidak boleh tidak gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan tawar-menawar tapi memang kita gunakan APA yang inilah gitu. Dan ini APA itu nulisnya gini. Prasetyo H itu siapa sih? H itu namanya Hadi. Jadi nama yang punya artikel ini adalah Hadi Prasetyo. Ya. Tapi si H-nya itu disimpannya di belakang, bukan Haji Prasetyo, bukan. Tapi H itu adalah Hadi, tetapi disebutnya inisialnya pakai first name. Ya. Jadi last name-nya dulu Prasetyo, H, titik, tahun, titik, implementasi ini artikelnya, tulisannya juga nama jurnalnya dituliskan tulis miring. Nah, itu udah aturannya baku dari EPA. Ya. Gitu, Bu Rizky ya. Tapi kalau misalkan nanti pakai Mendeley atau Zotero itu sudah otomatis kok, lebih mudah kalau menurut saya ya. Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan Bapak, Yo. izin bertanya, boleh? ya silakan. Bapak maaf mau tanya soal tugas yang studi literatur. Kan di bawahnya pakai daftar pustaka. Nah, apakah daftar pustakanya digabung dengan latar belakang yang kemarin atau dipisah aja? Harus digabung. Makanya sengaja saya tampilkan, Bu ya. Jadi latar belakang masalah yang kemarin ada pustaka yang mengutip itu pun juga masuk ke dalam daftar pustaka. Ya. Ya, baik Pak. Makasih. Nah, sama-sama Bu Nindra. Baik, kawan-kawan, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka Pak, izin bertanya satu lagi, maaf ya, Pak. silakan, Pak Risma. Kemarin teh pas mengutip untuk yang jurnal, kalau misalkan si penulisnya ada 3 orang tuh Pak. Kemarin kan kalau kemarin kan saya tulisnya penulis pertama dan kawan-kawan, tapi ada teman yang bilang harusnya inisialnya saja yang kedua orang tersebut gitu. Inisialnya gimana maksudnya? Jadi untuk pengutipan misalkan menurut pendapat Aisyah misalnya gitu, kemarin mah saya tulis yang 2 orang itu Dek dan kawan-kawan. Tapi ternyata ada teman yang baca, ternyata itu salah katanya. Nah, cara itunya Pak gimana Pak? Yang penulisannya gitu. Katanya kalau salah berarti harus tahu yang benar. Kira-kira gimana cara yang benar Pak Risman? Katanya ketiganya harus ditulis Pak. Ketiganya harus ditulis. Oke. Di dalam APA yang ya style APA untuk yang edisi ke-5 ke berapa? Ke-6 ya, ke-6 kalau nggak salah ya. Ini boleh menuliskan et al, jadi nggak pakai dan kawan-kawan, pakainya et al. Et al juga nulisnya bukan et ALL gitu, kadang-kadang salah ya. Terus ada juga yang nulisnya gini, misalkan Asia, et al gitu. Ini juga salah karena nggak ada koma. Gitu ya. Jadi nulisnya tuh Asia, et al, nggak pakai koma. Nah, tahun 2017. Ya, ini kan mengemukakan. Nah, kalau mau kalimatnya subjek seperti ini, maka ada tanda titik di depannya, Pak. Mengemukakan bla 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 gitu ya. Ini boleh. Ya. Pakai et al aja boleh. Nggak harus ditentukan awalnya juga boleh. Ya. Ini misalkan Darkin et al, boleh. Ya. Tapi yang nggak boleh itu di daftar pustakanya nggak boleh cuma et al.
tapi di daftar pustakanya harus dituliskan. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Nah, ini seperti ini nih banyak nih ya. Ni, Y, Si, L, Ceng, A, Cen, G, N, G, O. Padahal kalau misalkan di atasnya cuma ni et al. Tapi di daftar pustakanya ini harus dituliskan semuanya, Pak. Ini berarti ada berapa nama nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. 6 orang itu harus dituliskan ke 6-6-nya di dalam daftar pustaka. Ya. Ada juga yang saya pernah banyak sekali daftar pustakanya ya. Misalkan ini. Misalkan citation. Ini siapa nih? Oh, bertiga deh. Bertiga. Ya. Begitu ya, Pak Risman. Jadi Terima kasih Pak. kalau di atasnya boleh et al, boleh ditulis juga sih sebenarnya, nggak masalah juga kalau mau ditulis tiga-tiganya. Tapi yang tidak boleh itu atau yang wajib dituliskan di dalam daftar pustaka itu semuanya di sini wajib ditulis. Ya kayak ini Wandanu nih, Wandanu et al. Tapi di bawahnya nggak boleh Wandanu et al, tapi harus Wandanu Abdul Mujib, Mujib misalkan Firmansyah. Nah itu ya, tahun 2021. Hypothetical Learning Trajectory berbasis pendidikan matematika realistik untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Jurnalnya namanya Jurnal Math Education Nusantara, volume 3, nomor 2, halaman 8 sampai halaman 16. Gitu ya. Baik, kalau satu tidak lagi, ada Pak. Pak, boleh satu lagi, Pak? silakan Pak Iya. Toyo ya. Kalau itu kan pakai et al, Pak ya. Nah, kan di Jotero itu ada juga yang pakai bahasa Indonesia tuh. Kalau kita pakai bahasa Indonesia dan kawan-kawan Pak, DKK itu kita pakai et al atau DKK, Pak? Kalau Bahasa saran Inggris. saya sih pakai et al aja, Pak. Berarti versi bahasa Inggris, Pak ya? Karena kalau kita Settingannya. nanti dibacakan, kalau kita ini kan kenapa saya sampaikan harus pakai et dan kawan-kawan ya. Jadi filosofinya gini, pada saat Bapak artikelnya online nanti gitu ya, online dibaca sama orang luar negeri misalnya ya, kan ada kemungkinan walaupun hanya 1% juga ada kemungkinan, tidak boleh dipungkiri gitu ya. Nah, kalau dituliskan DKK, orang nggak ngerti apa itu DKK gitu. Biasanya itu et al. Et al-nya juga bukan et all gitu. Gitu ya, Pak Toyo. Siap. Berarti pakai settingan bahasa Inggris, Pak ya? Sip. Karena kan seperti ini juga bahasa Indonesia, tapi kan bisa jadi orang luar negeri akan menemukan ini, gitu ya. Tahu dari mana Pak, gitu ya. Contohnya gini deh. Mau tahu orang luar negeri bakalan ngutip artikel kita gitu. Secara tidak langsung, misalkan kita cari. Kita cari nama saya aja ya, yang gampang ya, nggak akan nyari orang lain deh. Kita cari artikel di Scopus. Ini nama saya ada di sini. Nih. Online. Sebentar, coba saya pindahkan dulu sebentar ya. Bagaimana cara dikutipnya ya? Sign in dulu. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, kita lihat yang ngutip ada artikel yang mana ya? Misalkan ini gitu, bisa diketikkan. Nah, ini ada beberapa dosen sih ya yang ngutip ya. Ini berarti. Jadi ada beberapa kutipan yang memang dikutipnya saya juga nggak tahu itu
orang lain yang ngutip. Ini kah? Kubu sehingga angkang jauh. Mana ya? Saya punya artikel. Saya sendiri nggak tahu itu dikutip oleh orang luar negeri, Pak. Dan ya memastikan aja gitu bahwa kita sulit ya kalau misalkan dengan DKK nanti orang nggak ngerti. Jadi mulai dibiasakan lah gitu, maksudnya Pak Toyo ya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu semangat selalu, sehat selalu maksudnya. Jadi saya cukupkan sekian. Sehat selalu karena sehat itu penting. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.